Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat yang begitu besar sampai hari ini, sampai detik ini. Terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai detik ini senantiasa akan terus selalu menghantarkan kita dalam meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah baramin. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar upaya kita dalam kegiatan podcast kita pada kesempatan sore ini senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal salih yang terbaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini saya berkesempatan untuk berbagi sharing kembali dengan teman-teman semua, teman-teman surga. Dan insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan membahas sebuah bahasan yang ini penting dan wajib kita pahami, yaitu tentang the secret of death. Masya Allah, ini bahasan yang sangat luar biasa ini. Atau rahasia di balik kematian itu ya. Kenapa kemudian kita harus menguliti apa di balik rahasia apa di balik kematian. Yang bagi kita sebagai seorang muslim tentu ketika berbicara kematian adalah berbicara sebuah kepastian yang itu pasti kita akan hadapi, yang pasti itu akan kita alami. Cuman ada beberapa teman-teman kita mungkin yang kemudian kurang memahami bagaimana memahami tentang konsep kematian itu. Sehingga kekurang pasan dalam memahami rahasia di balik kematian itu nanti akan berdampak kepada aktivitas perbuatan kita. Aktivitas perbuatan kita itu kemudian akan berbeda atau sesuai dengan apa yang kemudian kita pahami, terutama dalam memahami kematian ini. Jadi kalau kita membicarakan soal kematian, ini bahasan yang ngeri-ngeri sedap ya istilahnya, ngeri-ngeri sedap. Karena kita hampir semua ya dipastikan siapapun kita rasanya tidak ingin cepat-cepat mati kan itu. Kalau tidak ingin cepat-cepat mati. Kalaupun ada yang ingin cepat-cepat mati, mungkin karena putus asa. Yang ini mereka putus asa akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri dan sebagainya. Dan kenapa kemudian kita semua ini merasa tidak ingin cepat mati ya? Kan setiap ada alasannya, kita harus ada alasan. Kalau kita ditanya ingin cepat mati atau enggak, pasti jawabannya enggak. Nah, ketika ditanya kenapa sih enggak ingin cepat-cepat mati, ya mungkin yang pertama karena belum siap. Yang pertama alasannya pasti belum siap. Nah, karena orang yang paling tahu tentang kesiapan dia menghadapi kematian ya dirinya sendiri. Adapun jawaban karena dia belum siap menghadapi datangnya kematian pada dirinya, bagi kita sudah memahami bahwa masih belum cukup bagi kita untuk mempersiapkan apa yang harus kita bawa nanti setelah kematian itu datang. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang kemudian ditanya belum siap untuk cepat mati gitu karena belum paham terkait dengan apa yang namanya konsep kematian itu. Sehingga dia merasa belum jelas apa yang harus dia lakukan dalam aktivitas hidupnya, kemudian apa yang kemudian akan dia hadapi selepas kematian tersebut. Nah, ini setidaknya ada dua alasan itu yang kemudian membuat seseorang itu belum siap menghadapi kematian. Yang siapapun ya, baik kita semua ya belum siap ya kalau cepat-cepat mati. Tapi yang namanya kematian itu pasti dan akan datang tiba-tiba, secara tiba, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Saya sering kemudian bicara ke teman-teman semuanya bahwa yang namanya di dunia ini semuanya ada pola, ya betul Kang?
Semua ada pola Betul. ya. Gitu ini. Kalau misalnya kita ingin pintar, ya harus rajin belajar polanya kan itu. Kalau kita ingin dapat uang, ya harus kerja kan polanya. Kalau kita ingin apa lagi? Ingin berisi badannya, ya lagi susah kan. Harus banyak makan. Ini Kang Zaki, Masya Allah. Kemudian kalau kita ingin menguruskan misalkan ya harus rajin olahraga dan menjaga pola makan. Itu punya banyak pola-pola yang kemudian di dunia ini. Tapi ada satu yang tidak memiliki pola. Ya, apa itu? Ya itu namanya kematian. Ya namanya mati itu nggak ada polanya. Nggak ada ceritanya namanya mati itu harus sakit dulu baru mati, enggak. Dia apakah harus tua dulu kemudian mati, juga enggak. Jadi memang mati itu nggak ada pola. Kematian itu bisa datang pada siapapun dan dalam kondisi apapun. Yang dia nggak harus tua dulu, dia harus sakit dulu. Kadang yang tua diberikan umur yang panjang, dan ada yang baru lahir kemudian meninggal dunia. Bahkan di dalam kandungan juga ada yang meninggal dunia. Atau bahkan yang sehat, yang sakit dia sembuh, dan yang sembuh malah justru meninggal dunia. Artinya ini membuat keyakinan kepada kita bahwa tidak ada pola dengan yang namanya kematian. Karena tidak ada pola itulah maka kematian itu merupakan rahasia. Nah ini rahasia. Yang rahasia itu yang namanya rahasia, yang namanya kita sebagai makhluk ya tidak memiliki kemampuan di luar jangkauan akal kita untuk memahami yang namanya kematian. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada juga yang persepsi yang keliru dan salah mungkin di antara teman-teman, di antara teman-teman atau di antara kita semua, ketika kematian itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Ini kita harus luruskan pemahaman ini ya. Karena apa? Karena satu-satunya sebab datangnya kematian itu hanya satu, yaitu karena ada atau sudah sampai kepada ajalnya. Karena di tengah masyarakat hari ini ada yang kemudian beranggapan seperti itu, bahwa banyak orang yang menyangka bahwa yang menjadi penyebab kematian itu bermacam-macam. Kadang suatu kematian itu bisa kemudian didahului oleh adanya penyakit, kecelakaan kan, kemudian tabrakan, musibah dan segala macam, sehingga kemudian orang-orang menyimpulkan bahwa penyebab kematian itu bisa bermacam-macam. Padahal bagi kita harus pahami bahwa yang tadi disebutkan tadi, yang kondisi-kondisi tadi itu bukan sebagai sebab, melainkan kondisi yang bisa menghantarkan seseorang kepada ajalnya. Jadi satu-satunya sebab kematian cuma satu, yaitu datangnya ajal. Karena apa? Karena kalau tadi kondisi-kondisi yang bisa menghantarkan seseorang itu pada ajal itu disebut sebagai sebab, maka harusnya orang yang sakit kalau disebut sebab kematian, maka setiap orang sakit harus berujung mati karena disebab. Itu. Atau orang yang meninggal orang yang kecelakaan. Kalau misalnya kecelakaan itu menjadi sebab datangnya kematian, maka harusnya setiap orang yang kecelakaan harus mati. Kayak itu. Atau yang lainnya, itu misalkan tertabrak, jatuh, terus segala macam. Itu bukan bagian dari sebab datangnya kematian, tapi itu adalah kondisi seseorang yang bisa menghantarkan kepada datangnya kematian. Adapun kematian itu disebabkan hanya satu saja, yaitu datangnya ajal. Nah itu. Karena itulah kita dalam menghadapi kehidupan ini menjadi tepat dalam menyikapi setiap aktivitas kita sehari. Artinya bukan berarti kita menjadi sok berani. Wah, kalau misalkan kematian itu kan karena ajal, nggak apa-apa naik motor ugal-ugalan. Nah bukan itu juga kan, itu naik motor ugal-ugalan, karena kan mau ugal-ugalan gimana pun kalau bukan bukan waktunya ajal ya nggak akan meninggal ya, bukan itu juga. Itu persepsi yang keliru juga. Bagi setiap muslim itu harus menghindari kondisi-kondisi yang secara umum, secara kebiasaan, secara lumrah itu bisa mendatangkan kematian. Nah, meskipun tidak semua kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat yang umumnya bisa mendatangkan kematian itu bisa langsung datang kematian. Misalkan orang yang ugal-ugalan naik motor, tidak serta-merta kemudian orang tersebut tuh bisa kebiasaan yang ugal-ugalan itu kecelakaan mati, enggak juga. Karena ada orang yang kemudian hati-hati naik motor tetap kemudian meninggal dunia kecelakaan seperti itu. Tapi bagi kita, kewajiban bagi seorang muslim adalah menghindari kondisi-kondisi yang bisa menghantarkan seseorang yang pada umumnya terbiasa bisa mendatangkan kematian. Gitu. Nah, sehingga kehati-hatian itulah yang membuat kita tetap waspada dan memilih setiap aktivitas hidup kita untuk melaksanakan setiap hal-hal yang bermanfaat saja. Karena tadi
konsepnya di awal tadi itu adalah bahwa mati itu bagian dari rahasia dari Allah yang kemudian tidak atau di luar jangkauan kita, dan kita tidak diberikan informasi terkait dengan ajal kematian kita. Maka oleh karena itulah kita wajib untuk mempersiapkan diri terhadap datangnya ajal yang bisa datang kapanpun saja. Akhirnya ketika kesadaran ini muncul, maka seharusnya sebagai seorang muslim itu memposisikan dirinya dalam setiap aktivitas amalnya itu senantiasa berhati-hati dalam setiap apapun yang dia pilih. Maka kenapa? Karena setiap pilihan-pilihan yang dia pilih dalam aktivitas hidupnya itu, dia akan berdampak terhadap kehidupan setelah kematian itu datang, tiba nanti pada dirinya. Karena kerangka dan konsep akidah bagi seorang muslim bahwa kehidupan hari ini adalah bekal bagi kehidupan kita nanti kelak di yaumil akhir. Kematian itulah sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang akan kita jalani pada kehidupan yang kekal abadi. Oleh karenanya bagi kita seharusnya memposisikan diri kita sebagai muslim, remaja muslim itu harus senantiasa berhati-hati dalam melakukan setiap pilihan-pilihan yang kita pilih. Apalagi kalau berbicara remaja, teman-teman ini luar biasa hari ini. Bukan berarti kemudian kita masih muda sehingga bebas begitu saja beraktivitas, berfoya-foya, kemudian nongkrong nggak jelas, kumpul-kumpul nggak jelas, nongkrong nggak karuan, gaulnya nggak karuan, seolah-olah kemudian hidup ini bebas tanpa kemudian aturan. Dan dia lupa bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Bagi yang memahami konsep dan rahasia kematian ini, bisa kemudian menjadi warning bagi dirinya agar dia tidak beraktivitas semau dia, agar tidak kemudian beraktivitas berhura-hura dan tanpa diatur oleh aturan syariat bagi seorang muslim. Dia akan senantiasa menyesuaikan diri dengan syariat berupa perintah dan larangan Allah. Karena dia memahami bahwa setiap detik kematian itu bisa datang dan menghampiri dia kapanpun, dimanapun dan sedang apapun. Nah, sebagai awalan mungkin yang tadi dulu, insyaallah kita mungkin ada sharing-sharing yang lain. Oke, jadi emang itu ya Kang, rahasia dari kematian gitu. Jadi kematian itu teman-teman gak ada yang tahu gitu. Nah, karena gak ada yang tahu, makanya itulah yang jadi rahasianya. Kapan kita mati, gak ada yang tahu. Kita lagi ikut kajian, tiba-tiba meninggal, gak ada yang tahu. Kita tiba lagi sekolah, lagi perjalanan mau kemana, tiba-tiba meninggal, kita juga gak tahu. Kan? Nah, seperti yang dikatakan sama Ustaz Akur tadi juga, bahwa sebenarnya kita itu, kematian itu penyebabnya adalah udah datangnya aja. Bukan karena kecelakaan dan sebagainya. Itu cuman hal-hal yang bisa enterin ya, gitu ya. Istilahnya mah caranya gitu. Cara matinya gitu kan. Ada yang kecelakaan, ada yang mungkin kena bencana alam dan sebagainya dan lain-lain. Itu cuman caranya doang. Tapi intinya kalau orang bisa sampai meninggal itu karena udah memang ajalnya itu. Nah mungkin nih Kang Akur, karena kita udah tahu kan bahwa emang kematian itu gak ada yang tahu gitu. Kita udah tahu kalau kematian gak ada yang tahu. Ya gitu lah ya. Kematian gak ada yang tahu gitu kan. Kitanya mah gak ada yang tahu kematian gitu. Nah terus gimana sih Kang? Karena kita gak ada yang tahu, kan jadinya kita tuh tiap hari tuh waduh ntar tiba-tiba gue mati gimana gitu. Kira gitu. Jadi kan malah ini ada yang mungkin teman-teman ya elah mati bisa kapan aja, ya udahlah gue gini-gini aja, akhirnya dia pesimis gitu. Nah itu gimana tuh Kang Akur tuh? Ya, jadi memang ada kita temui teman-teman yang kemudian kita jumpai ada rasa kebingungan ya, ada rasa kebingungan pada diri mereka. Setelah mungkin sebelumnya teman-teman itu ada yang belum tahu, setelah tahu akhirnya bingung juga gitu ya. Konsep ajal ini, udah tahu iya kematian itu adalah ajal dan rahasia Allah. Ya mau gimana? Terus mau apa? What's next tuh? Apa yang saya lakukan setelah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah dan bisa datang kapan saja. Nah ini kebingungan ini banyak muncul di tengah teman-teman semuanya. Karena apa? Karena itu ketika kebingungan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kemudian mereka mengetahui paham terkait dengan kematian itu seperti apa, tidak serta-merta kemudian dibarengi dengan pemahaman-pemahaman yang selanjutnya. Maka kebingungan yang muncul ketika kita meyakini konsep bahwa ada rahasia di balik kematian itu seperti apa,
maka harus dibarengi oleh bentuk sebuah pemahaman yang lain, disempurnakan agar kemudian kebingungan itu bisa terjawab dengan pemahaman yang mesti kemudian diluruskan untuk menjawab kebingungan yang tadi. Artinya tidak serta-merta teman-teman yang sudah terus what's next, apa yang saya lakukan? Ya jawab dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, pemahaman ini yang kita maksud itu adalah senantiasa mencari jawaban pada tempat yang sebenarnya, yang betul gitu, agar kebingungan itu bisa terjawab. Nah, tempat yang betul yang dimaksud itu adalah tempat-tempat kajian, majelis-majelis ta'lim, para ustadz, para kiai, para ulama yang kemudian bisa menjawab kebingungan yang dialami oleh teman-teman mungkin. Lantas kalau misalnya kematian itu datang, apa yang saya lakukan hari ini? Ya, nah itu kan itu kebingungan. Ya kalau udah kematian datang ya datang saja. Kadang ada yang pesimis juga kayak gitu kan. Nah bagi muslim kan nggak gitu maksudnya. Kalau secara luasnya pemahaman atau kebingungan yang muncul itu karena teman-teman mungkin bingung dalam memetakan hakikat perbuatan yang terjadi pada manusia atau pada kehidupannya gitu. Karena yang sering kita sampaikan bahwa hakikat perbuatan manusia itu kan ada pada kondisi yang kemudian dia bebas menentukan pilihan, ada yang kemudian di luar kondisi yang dia tidak bisa pilih. Nah itu. Jadi ada daerah yang kemudian orang itu bisa menentukan pilihan, ada daerah yang kemudian di luar kekuasaan dia untuk dia tidak bisa memilih. Nah, posisi daerah yang kemudian di luar kekuasaan inilah yang kemudian disebut sebagai qada yang kemudian sering kita share ya pada teman-teman. Qada yang di luar kekuasaannya, di mana tidak ada hisab, tetapi kemudian bukan berarti kita terlepas dari kondisi yang pertama tadi, yaitu kondisi yang ada di wilayah yang kekuasaan. Yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana seseorang itu fokus dalam kondisi atau daerah yang ia kuasai, di mana dia berhak menentukan pilihan atau dia bebas menentukan pilihan-pilihan yang dia bisa dia lakukan. Karena wilayah atau kondisi di mana dia bisa menentukan pilihan itulah wilayah yang kemudian nanti kelak setelah kematian itu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ketika muncul kebingungan yang tadi kita bahas di awal bahwa kalau sudah mengetahui kematian itu datang, lantas apa yang saya lakukan? Kemudian ya kalau mau mati saja, enggak pasar gitu juga, tapi dia akan mempersiapkan kondisi-kondisi atau pilihan-pilihan yang kemudian dia akan pertanggungjawabkan nanti di selepas kematian itu datang, yaitu ketika nanti ada di yaumil hisab. Sehingga kebingungan itu dijawab dengan mengoptimalkan, memaksimalkan setiap aktivitasnya dalam bentuk pilihan-pilihan yang akan memberikan dia keselamatan kelak di yaumil akhir. Yang maka tidak akan lagi kebingungan. Orang yang bingung itu karena dia tidak tahu jawabannya dan kemudian tidak mau mencari jawaban, atau dia mencari jawaban yang pada tempat atau pada sesuatu yang keliru, sehingga kebingungan itu terus saja meliputi dirinya. Oleh karena itu kemudian teman-teman surga atau kita semua senantiasa terus memberikan informasi terkait dengan pemahaman-pemahaman yang mesti kemudian dipahami oleh teman-teman generasi muda, agar ya kebingungan-kebingungan itu tidak muncul dalam diri teman-teman semuanya itu. Oleh karenanya pentingnya mengkaji Islam itu di situ, agar agar pemahaman itu ditingkatkan, kemampuan berpikirnya ditingkatkan, sehingga setiap kebingungan yang muncul pada dirinya terjawab. Karena karakter Islam itu dia pasti itu harus memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Kadang kita memunculkan kebingungan tadi karena ya tidak didasari kepada Islam. Tapi kalau didasarkan kepada Islam, maka pasti akan memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Apa yang datang dari Islam pasti akan memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Begitupun ketika berbicara kematian. Ketika berbicara kematian, mau dibahas dengan konsep Islam, pasti akan memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Ujung-ujungnya ia harus sekali lagi mengoptimalkan hidupnya itu untuk menentukan pilihan-pilihan yang akan menyelamatkan dia selepas nanti kematian. Itu rahasianya itu di sana. Jadi rahasia kematian itu di secret of death itu justru kemudian mendorong seorang muslim itu harus produktif dalam beramal solih, nah gitu. Bukan pesimis.
Jadi ketika kemudian rahasia kematian itu kita ya tahu bahwa rahasia kematian itu, datangnya kematian itu karena ajal, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian membuat muslim itu menjadi pesimis, berdiam diri, berpangku tangan, bukan, tapi justru mendorong kita sebagai seorang muslim untuk semakin produktif, semakin meningkatkan amal soleh. Karena kita yakin di balik kematian itu ada pertanggungjawaban yang harus dipersiapkan oleh setiap muslim dalam rangka kemudian mempertanggungjawabkan siapa yang dia pilih dari dunia. Nah, itu kuncinya itu di sana. Begitu. Nah, jadi biar nggak bingung itu jawabannya adalah ngaji itu ya kan. Nah, betul, intinya ke sana. Ya ke situ gitu loh teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak bingung nih, udah jelas kan kapan mati gitu. Saya tuh kapan mati. Nanti kita yang tahu nih, terus ngapain kan bingung gitu. Nah, jawabannya itu yang ngaji katakan tadi. Kalau kita ngaji, kalau kita ngaji Islam ya, apalagi di teman surga ini, apalagi yang teman-teman dari awal hari pertama Ramadan sampai sekarang itu ngikutin terus podcast teman surga tiap sore. Wah, itu mah udah banyak banget tuh yang didapetin tuh pasti, iya kan? Iya. Nah, itu jadi kita nggak bingung tuh. Jadi kalau emang kita mati kita nggak tahu terus kita ngapain, gitu kan? Nah, itu tadi kan ngejelasin bahwa memang ada pilihan kita dan apa ya, ada kodo dan juga kodar gitu, dan ada pilihan kita yang dimana ada yang mukhoyar yang kita bisa pilih gitu ya. Sebagai kita, dan ada yang musayar nggak bisa kita pilih gitu, nggak bisa kita pilih kita lahir di mana, bentuk kulit kita gimana gitu kan, kita hidup di mana dan sebagainya, bukan hidup di mana ya, lahir di mananya gitu ya, dan sebagainya, itu nggak bisa milih kita. Nah, tapi ini ada yang mukhoyar nih teman-teman, ada yang bisa dipilih sama kita gitu kan. Yang bisa dipilih itu hari ini mau ngapain, mau ngikut live di teman surga, mau ngabuburit bareng teman gitu kan, ya nggak apa-apa. Ikut ngabuburit bareng teman, mungkin nonton live teman surganya nanti kan, habis terawih atau habis depan gitu nanti gitu kan, itu nggak apa-apa gitu teman-teman, karena ada banyak pilihan gitu kan. Nah, jadi memang kita itu, katakan aku tadi juga, kita tuh harus memaksimalkan pilihan-pilihan kita itu ada di jalan yang benar, yaitu sesuai dengan syariat Islam gitu. Jangan sampai kita tuh milih yang salah terus. Kalau yang salah terus, tiba-tiba kita meninggal, wah, tidak ada persiapan. Wah, itu bahaya tuh ya, Kur ya. Bahaya. Celaka. Bahaya, celaka gitu kan. Aduh. Itu mungkin Kang Anggur ada pembahasan lain. Ya, kenapa kemudian kita harus sekali lagi memahami rahasia dari kematian ini? Karena masya Allah ya, ketika kita membaca sebuah sebuah ayat dari Al-Quran, ketika Allah perintahkan kita untuk bersegera mohon ampun kepada Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi begitu sayangnya Allah, sebegitu cintanya Allah kepada kita selaku hambanya. Ini terbukti dari sekian banyak ayat, ini salah satunya ini. Wasari'u, Allah perintahkan kita untuk bersegera kembali kepada ampunan Allah, kembali bertobat, kembali berhijrah, kembali kemudian memakai Islam gitu, tinggalkan hal-hal yang pernah dilakukan dalam hal maksiat, dosa. Itu Allah perintahkan bersegera. Kenapa? Karena kalau nggak bersegera, Allah tuh tahu betul kalau manusia kalau kita nggak bersegera untuk kembali kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, Allah itu sayang, takut nggak keburu untuk kembali kepada Allah, sehingga perintahnya bersegera. Yang namanya segera kan bukan ditunda-tunda. Nah, beda perintah misalkan ketika saya minta tolong, misalkan tolong ambilkan misalkan pensil di meja. Orang yang disuruh itu pasti akan mengambil pensil itu, tapi ya biasa-biasa. Langkahnya akan biasa-biasa, geraknya akan biasa-biasa, tapi diambilkan. Tapi kalau kalimatnya dirubah dengan tolong ambilkan pensil itu di meja, segera ke saya. Itu ada kalimat segeranya, ada kata segeranya. Maka sikapnya akan berbeda dengan perintah yang tidak disertai dengan kalimat segera. Nah, Allah memberikan kalimat segera itu, wasari'un itu, karena paham betul, karena kalau nggak segera keburu mati. Nah, gitu.
keburu mati. Maka Allah perintahkan, bahwa kalimat bersegera yang Allah berikan kepada kita ini, perintahkan kepada kita itu membuktikan kasih sayangnya Allah kepada kita selaku hambanya. Karena kalau kita enggak bersegera, Allah khawatir, Allah takut kita ini terjebak, terjerumus kepada tetap dalam keadaan maksiat, dosa, kemudian kematian itu datang menghampiri kita sebelum sempat kita berubah, berhijrah, kemudian memohon ampun dan bertobat dan segala macam. Maka bersegera. Yang namanya segera itu tidak boleh ditunda-tunda. Karena sekali lagi konsep kematian itu tadi datang kapanpun, sedang apapun, dan dalam kondisi apapun. Maka bersegera itulah yang kita lakukan sebelum kematian itu datang. Ibaratnya juga kita ini sedang ada dalam antrian sebuah pintu, antri pintu. Nah, dan yang namanya antri pintu ini kita sedang berantri dengan teman-teman yang lainnya. Saya dan teman-teman ini sedang antri dalam satu pintu menuju pintu yang sama, yaitu pintu kematian. Tapi kita nggak pernah tahu di barisan yang keberapa kita itu ngantri. Bisa jadi ada yang paling depan kan itu ya, ada yang di tengah, ada yang paling belakang, tapi semuanya ada pada barisan antrian yang sama menuju pintu yang sama, itu pintu kematian. Artinya ya semuanya akan menuju ke tempat yang sama. Nah, logika atau analogi ini harusnya menjadi satu hal yang sangat cukup bagi kita, terutama generasi mudanya, anak-anak mudanya, teman-teman sudah, untuk tidak ada alasan sebenarnya untuk membuang waktu-waktunya, membuang masa mudanya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, atau mungkin justru maksiat. Justru masa muda itulah yang pernah digunakan untuk menentukan pilihan-pilihan terbaik, terutama untuk Islam ini. Untuk kebangkitan Islam, untuk kemuliaan Islam, untuk masa depan Islam. Nah, semestinya dihabiskan waktu mudanya itu, masa-masa mudanya untuk ke sana. Bukan sebaliknya. Kemudian masa muda itu dihabiskan dengan perkara-perkara yang membuat dia terjebak, terjerumus dalam keburukan, yang akhirnya dia menyesal. Pada waktu itu kematian datang. Nah, maka dia akan menyesal kemudian. Nah, oleh karena itulah kita sebenarnya sedang berpikir bagaimana caranya kemudian menggeliatkan anak-anak muda, anak remaja, teman-teman sudah semuanya untuk mengarahkan setiap aktivitasnya, setiap pilihannya di usia-usia mudanya agar senantiasa kemudian produktif, ya sekali lagi senantiasa produktif dalam beramal soleh, terutama dalam atau demi kebangkitan Islam, demi kemuliaan Islam. Nah, itu diarahkannya ke sana. Ini bukan hanya sekedar kemudian kembali hijrah, kembali kemudian bertaubat, tapi kemudian di forward, ditindaklanjuti setelah dia berubah, apa yang harus dia lakukan? Maka itu harus kita lakukan next berikutnya ya. Jadi next pertama atau langkah pertama itu, tahap pertama itu ya tinggalkan perkara-perkara yang bisa membuat dia terjebak kepada keburukan, maksiat, dosa segala macam, bersegera kepada Allah, kembali kepada Allah. Setelah dia kemudian memperdalam Islam, maka kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kemudian memposisikan dirinya sebagai seorang muslim, terutama remaja muslim, untuk bermanfaat, berkontribusi bagi umat, berkontribusi bagi Islam. Nah, itu sehingga kemudian perubahan yang ada pada dirinya benar-benar maksimal bisa kemudian disalurkan kepada Islam dan kaum muslimin, para umat. Nah, ini yang langkah-langkah. Ini bisa dilakukan ketika seorang dimulai ketika memahami konsep kematian tadi. Orang kemudian setelah orang yang sudah memahami konsep Islam, dia akan memanfaatkan hidupnya. Sekali tadi pernah disampaikan juga, sudah disinggung bahwa rahasia dari kematian membuat seseorang itu harus produktif dalam beramal solih, bukan sebaliknya. Itu produktif dalam beramal soleh ini adalah dia kembali kepada syariat Islam, kepada Islam, hijrah, kembali kepada Allah. Kemudian next tahap berikutnya adalah menghabiskan aktivitasnya itu atau mengoptimalkan dirinya itu untuk kebangkitan Islam. Sehingga dia akan selamat secara pribadi karena dia mempersiapkan diri menghadapi datangnya kematian atau ajal, juga kemudian sama-sama menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Itu yang paling utama. Jadi bermanfaat bagi dirinya karena dia secara individu memposisikan dirinya agar selamat menghadapi datangnya ajal dan nanti hisab, juga kemudian dia menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya karena juga menyelamatkan atau mengkondisikan umat kepada tempat yang sebenarnya. Nah, ini langkah yang harus kita lakukan ketika memahami konsep atau rahasia dari kematian itu, sehingga sekali lagi menjadi muslim yang produktif.
produktif, kemudian yang produktif itu memberikan manfaat yang luas kepada Islam dan kaum muslimin tentunya. Nah itu. Oke, jadi emang gitu ya Kang. Jadi kita harus manfaatin waktu dari karena kita tahu kematian tuh gak ada yang tahu gitu kan, gak pasti kapan Ya. datangnya. Jadi kita tuh harus benar-benar manfaatin waktu kita itu. Kalau katakan aku tadi bersegera gitu kan, bersegera untuk menuju ampunan Allah gitu kan. Nah, yang namanya bersegera itu cepet-cepetan sebenarnya. Kalau nggak cepet-cepetan, ya ketinggalan sama yang lain gitu. Jadi kita Ya. harus bersegera, manfaatin waktu kita yang tersisa ini, karena nggak ada yang tahu ya. Jadi kita kapan aja kan meninggal gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Kita manfaatkan semua waktu kita ini untuk berkontribusi kepada Islam gitu. Nah mungkin ini Kang Atur. Kan tadi kan Kang aku bilang itu segera ya gitu kan. Nah kan ini namanya juga remaja gitu kan. Kita kan biasanya kan ada yang mager gitu kan, mageran gitu. Kita apa-apa mager gitu. Apalagi disuruh bersegera, waduh, tambah mager gitu kan. Nah ini kan buat teman-teman yang masih mager-mager dan tidak bersegera ini bagaimana ini kan? Mageran ya, ini mageran ini seolah menjadi apa ya, budaya baru ya, fenomena baru di tengah anak-anak muda zaman sekarang. Mager Iya. banget, apalagi menjelang liburan. Nah, ini mager tuh udah satu hal apa namanya yang harus gitu. Gimana kalau yang mager-mageran itu ya, mager-mageran? Eh, Gimana ya? Mager. Eh, Ambil pelajaran lah, ambil pelajaran. Kalau untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang di sini yang menyaksikan, kalau masih masih suka mager, malas gerak gitu ya. Padahal tadi sudah diperintahkan oleh Allah untuk bersegera, tapi masih dia mager, maka ambil pelajaran. Coba ingat kembali berapa banyak, mungkin pertama berapa banyak teman yang seangkatan yang sudah meninggalkan kita. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya berapa banyak adik kelas di bawah kita, usia kita yang sudah meninggalkan kita. Kalau ini belum cukup, saya harus bingung lagi, tanda tanya. Harus gimana lagi? Sudah banyak kemudian pelajaran semestinya kita ambil. Berapa banyak teman-teman kita yang kemudian sudah mendahului kita. Apa iya kita harus tetap mager-mageran, malas-malasan? Itu harus tetap dalam kondisi yang seperti ini. Apa enggak mau kita kemudian berubah? Itu yang pertama. Apalagi yang kemudian kondisi yang kedua, kalau ibarat pelajaran itu tidak masuk ya, pelajaran itu tadi ya, berapa banyak teman-teman seangkatannya, adik kelasnya yang kemudian sudah meninggalkan dahulu dia, datangnya kematian. Atau yang kedua, kalau enggak ngaruh juga itu ya, enggak ngaruh juga untuk dia untuk bersegera itu. Lihatlah orang tua. Nah itu, lihatlah orang tua. Ya, hanya itu kita kerja melihat orang tua masih mau membebani mereka. Jadi kalau dia di dunia membebani mereka, apakah ya nanti di akhirat mau membebani mereka juga? Kan itu. Ini rasa-rasanya anak yang tidak tahu diri. Ya, anak yang tidak tahu diri lah. Kalau misalkan di dunia sudah membebani mereka hidup gitu ya, apa ia mau membebani mereka di akhirat nanti? Nah kalau jawabannya saya nggak mau, Kang, saya nggak mau membebani mereka, orang tua di akhirat, maka ya ayo bangun, kemudian semangat, datangi kajian, gerak gitu, jangan diam-diam diri, jangan kemudian diam yang terima aman, jangan gitu juga gitu. Ya kita harus bermanfaat bagi diri kita secara individu, kemudian bermanfaat bagi umat gitu. Apalagi kalau berbicara orang tua, harus bermanfaat lagi pada orang tua. Orang tua itu Masya Allah, kalau udah berbicara orang tua, nggak ada orang tua dimanapun yang mungkin anaknya ini masa depannya rusak gitu. Orang tua dimanapun, dan orang tua dimanapun tidak ingin dari anak itu materi, nggak ada. Jadi yang diinginkan dari orang tua itu, semua orang tua di dunia ini menginginkan anaknya itu menjadi anak yang solih dan solihah, yang bermanfaat, yang kemudian bisa menyelamatkan mereka, orang tuanya, yang menjadikan ladang pahala investasi bagi mereka, yang ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan meninggalkan dunia ini dengan rasa yang tenang, nyaman, karena meninggalkan anak yang solih dan solihah, yang tidak akan pernah terputus
pahala itu akan senantiasa mengalir kepada mereka. Nah, hal yang ini yang kemudian diinginkan oleh para orang tua. Nah, kalau ini juga kemudian tidak kita ambil sebagai alasan untuk kita bangun dari mager kita, malas-malesan, nggak mau berubah dan segala macam, maka harus dengan cara apa lagi sebenarnya kita untuk membuat kita berubah dengan bersegala. Lihatlah orang tua, lihatlah pelajaran berapa banyak teman yang sudah meninggalkan kita. Mereka bisa mungkin saja kemarin sebelumnya masih kontak-kontakan dengan kita, masih ngobrol dengan kita, tiba-tiba besoknya meninggal dunia tanpa persiapan. Dan yang namanya sekali lagi setiap muslim yakinlah setelah kematian pasti dia akan menjadi pertanggungjawaban. Semua muslim itu sudah tahu seperti itu konsepnya. Tapi kadang ya tadi ketahuannya sebatas tahu saja tanpa kemudian bersinkron tegak lurus dengan aktivitas amalnya dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya kan tadi setiap muslim yang sudah paham mati itu bisa datang kapanpun, dan rahasia di baliknya itu akan ada pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan ketika di dunia. Maka tadi harusnya mendorong setiap muslim itu untuk produktif dalam beramal soleh. Tapi kenyataannya kan banyak muslim yang tetap saja ia tahu seperti tadi, tapi dia tetap saja nggak mau bersegera, malas gerak, nggak mau berubah, banyak alasan dan segala macam. Nah itu, ya kondisi-kondisi ini ya masih banyak terjadi di tengah-tengah kita, terutama teman-teman semuanya. Kenapa ya? Kita memahami bahwa memang berbicara terkait dengan perubahan itu nggak mudah. Apalagi kita hidup di dalam kondisi atau sistem kondisi yang kemudian justru mengkondisikan setiap muslim itu untuk jauh dari Islam. Maka nggak heran ketika kita speak up, bersuara dengan semaksimal mungkin melawan situasi sistem atau kondisi yang kemudian mengarahkan seseorang itu kepada keburukan. Ya kalau nggak sabar-sabarnya kita lah istilahnya, yang sudah mengerti, yang sudah paham, ya kita juga akan melihat kondisi yang seperti tadi tetap terjadi. Itu. Maka sekali lagi minimal secara individu terdorong, pertama kita bagaimana mendorong individu muslim, anak-anak remaja, teman-teman semuanya untuk secara individu dulu lah. Ya, maka dorongan individu itu tadi bisa dibangun melalui kesadaran, melihat pelajaran berapa banyak teman yang sudah meninggalkan dia. Kemudian berikutnya lihatlah orang tua, itu bisa mendorong secara individu. Dorongan yang berikutnya adalah dibangun secara jamaah masyarakat. Jadi kalau kita memiliki teman yang seperti tadi yang malas gerak kan itu ya, jangan dibiarkan sendirian. Nah, maka kita yang kemudian harus mendatangi, bahkan beramai-ramai berjamaah datang ke rumahnya gitu. Agar dia ini merasa memiliki teman, sehingga kemudian kita rangkul, kita sama-sama, diingatkan bersama-sama, diajak kemudian aktivitas sama-sama, main bareng, ngaji bareng, ke surga bareng kan itu ya, sebagaimana teman surga kan itu. Jadi jangan dibiarkan secara individu sendirian, kita rangkul secara jamaah. Jadi individunya nanti akan terbangun, kemudian secara jamaahnya juga akan terkondisikan. Nah, kondisi yang kerja ini yang kemudian belum kita terjadi, yang belum kita rasakan. Yang harus kondisikan itu mengkondisikan sistem yang dimana nanti individu dan masyarakat itu bisa terkondisikan dengan baik ketika sistem itu mengkondisikan juga dengan yang baik. Yang minimal dua pilar ini dulu lah, secara individu. Yang kedua adalah jamaah. Individunya kemudian dikondisikan, kemudian jamaahnya juga dilakukan gitu. Sehingga yang mager-mager ini jangan dibiarkan sendirian gitu, tapi harus dirangkul oleh kita secara bersama-sama. Insya Allah sedikit demi sedikit ya, yang namanya ngajak teman-teman, apalagi tadi sekali lagi pada kondisi sekarang ini ya nggak bisa sekali dua kali langsung mau. Nah itu, kalau ngajak langsung mau nggak ada tantangan gitu, nggak ada tantangannya. Kalau sekali ayo ngaji, ayo berubah, oh iya mau, kayaknya nggak asik gitu. Ya, kayaknya nggak asik. Harus ada tantangan dulu, harus ada terjalan dulu, harus ada rintangan-rintangan dulu. Itu asiknya dakwah itu kan di sana, karena menghadapi tantangan. Asiknya ngajak kepada kebaikan itu karena menghadapi rintangan-rintangan itu. Nah, kalau kita temui yang semacam itu kepada teman-temannya, bagi kita jangan menjauhi, harus dirangkul agar kemudian sepaham, sefrekuensi dengan kita. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi tiga itu ya, pilar individu harus dibangun, yang kedua pilar jamaah harus kita rangkul, dan yang ketiga nanti ya kemudian secara bersama-sama mengkondisikan pilar yang ketiga, itu pilar sistem yang harus kemudian dibangun juga untuk menjaga keistiqomahan individu dan jamaah agar tetap ada pada kondisi yang
Islami. Seperti itu. Oke, Kang Akur, karena kita sudah mau jam 5 juga ini, dan Gak juga kerasa mungkin ya. iya gak keras. Karena dari teman-teman juga belum ada pertanyaan, mungkin dari Kang Akur deh, buat inilah closing statement sebelum kita menutup Siap. podcast kita di sore hari. Oke. Silakan ya. Baik, terakhir nih untuk teman-teman, insyaallah mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain, dalam kondisi yang lebih baik tentunya, diberikan usia umur yang panjang. Ada sedikit yang ingin disampaikan. Pertama, bahwa jangan merasa masih muda, ya, jangan merasa masih muda, lantas kemudian kita foya-foya, hura-hura, dan kemudian berharap nanti tua itu kaya raya. Ada peribahasa ya, ada peribahasa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, kan itu namanya mimpi namanya. Gak mungkin, mustahil, impossible. Jadi jangan merasa masih muda, lantas kita foya-foya, hura-hura dan berharap nanti tua itu kaya raya dan matinya masuk surga. Itu mimpi semuanya, gak mungkin terjadi. Jadi hilangkan mindset yang seperti tadi. Mindset muda foya-foya, hura-hura, kemudian tua kaya raya dan nanti matinya masuk surga, itu mindset keliru. Itu mindset barat, itu nggak ada istilah di dalam Islam itu. Itu namanya mimpi. Jadi jangan ngerasa seperti itu tadi. Nah, kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita masih diberikan usia, umur, mau diberikan kesehatan, maka gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ajal atau alias kematian tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada notifikasi kepada kita. Nggak ada notifikasi ke Angkur, insya Allah jam segini ini ada, nggak ada notifikasi pemerintah sebelumnya. Maka kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita harus digunakan sebaik-baiknya. Sekali, karena ajal atau kematian itu bisa datang kapanpun tanpa pernah memberikan pemberitahuan sebelumnya. Isi masa muda dengan prestasi, dengan kontribusi, itu jangan digunakan dengan hal yang halusinasi yang kemudian itu suatu hal yang tidak bermanfaat. Tadi isi masa muda seperti tadi, prestasi, kemudian kontribusi kepada umat dan segala macamnya. Dan ambil pelajaran, sekali lagi, ambil pelajaran atas kematian yang menimpa kepada saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, itu. Ya, karena mungkin hari ini adalah hari-hari terakhir kita. Nah, itu. Karena apa? Karena mungkin sekali lagi kemarin bisa jadi teman kita, kerabat kita, saudara kita, mungkin saja hari ini giliran kita. Nah, ambil pelajaran itu. Karena bisa jadi hari ini atau besok kita bernasib sama sebagaimana teman, saudara, keluarga kita yang kemarin meninggalkan kita. Nah, itu. Ini pelajaran itu di sana. Nah, ibarat antrian panjang tadi, kita ada pada antrian yang panjang, tapi pada antrian yang sama, pada pintu yang sama, itu pintu kematian. Ya, itu ya. Jadi itu poin-poin. Sebagaimana yang kemudian disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang di mukadimah tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Karena kita ini adalah manusia, makhluk yang bernyawa gitu, maka kena dengan ayat ini. Maka ketika kita membaca ayat ini, harusnya kan kita harus bersedih. Karena kita nggak paham kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, biasa-biasa saja. Harusnya kita mengintrospeksi diri ketika menemukan ayat ini. Setiap yang bernyawa itu akan menghadapi kematian. Maka introspeksi saudara. Dia, mereka, kita semua pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satu pun yang dapat melindungi diri kita dari kematian. Nggak ada. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Kalau datangnya ajal, datang. Kapanpun, dimanapun. Dan inilah rahasianya. Bahwa rahasia kematian harus membuat setiap muslim itu semakin sekali lagi produktif dalam beramal soleh. Ia bermanfaat amal soleh itu kepada dirinya, bagi umat, bagi masyarakat, baik kaum muslimin, baik kemuliaan Islam, dan bagi kebangkitan Islam. Nah, jadi ujungnya harus bermanfaat, ujung harus produktif dan beramal soleh, dan kemanfaatan itu diberikan kepada secara individu dan kepada umat gitu. Dan semua itu bisa diawali dengan memahami Islam, dan ketika memahami Islam, semua yang kemudian kita
pelajari di dalamnya akan memberikan pemahaman, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Maka gunakan waktu yang singkat ini untuk meraih kesenangan yang abadi, kesenangan nanti di surga, nanti main bareng, ngaji bareng, ke surga bareng bersama teman-teman surga semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan lain kesempatan bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik, tentu sekali lagi diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk semakin produktif, beramal soleh, bermanfaat bagi umat dan bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, bagi Islam ini seluruhnya. Segala itu saja mungkin sebagai closing. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, keterbatasan yang disampaikan, salahnya secara pribadi, kelirunya secara individu, secara pribadi. Karena ya namanya makhluk, yang namanya manusia pasti penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan dimaafkan. Itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin sampai sini pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi nih podcast teman surga selanjutnya. Makanya jangan lupa follow Instagram teman surga. Ya, biar gak ketinggalan info kajian dan juga podcast yang ada di teman surga. Lagi di Ramadan ini yang tinggal dikit lagi, ya kita nanti insya Allah teman surga akan kembali lagi ke rutinitas mingguan lagi, ya, setiap hari. Ya, setiap hari nanti ya ini spesial di Ramadan doang gitu. Makanya jangan sampai ketinggalan nih tiap podcastnya. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Anda ucapkan syukran dan penguasaan kasiran kepada Kang Akur yang sudah menyampaikan materinya. Semoga kita mendapatkan manfaat ya dari apa yang disampaikan Kang Akur dan juga bisa kita sebarkan ke teman-teman kita ya. Oke.